Mbak Y, ini saya baru buka kartunya tentang mapping relasi Anda dengan suami. Mapping relasi Anda dengan suami di sini energinya nggak jalan, nggak ada, karena di awal ini mapping relasi Anda dengan suami nggak jalan karena Anda nggak mau memberikan usaha, tidak ada usaha untuk bekerja sama, ya jadi nggak jalan. Mapping Anda dengan suami macet. Kenapa? Karena Mbak tidak memberikan usaha, tidak fokus kepada rumah tangga Anda. Ini Anda dengan suami. Kemudian bila mana Anda berpisah dengan suami, bila mana Anda berpisah dengan suami, ya memang ini yang Anda inginkan. Bila mana Anda berpisah dari suami, Anda melepaskan beban karena Anda tidak memberikan usaha kepada pernikahan Anda. Yang terjadi adalah Anda melepaskan beban, Anda enteng. Anda enteng. Beban Anda nggak ada, gitu loh ibarat kata. Kalau Anda berpisah dari suami, beban Anda nggak ada. Kenapa? Karena Anda sudah nggak mau lagi di dalam rumah tangga ini. Sedangkan kalau Anda dengan orang ketiga Anda, Anda tidak bisa menagih janji. Hubungan Anda pun akan buyar. Akan ada banyak sekali kebohongan yang terungkap. Nanti dia nggak akan jadi. Akan ada banyak kebohongan yang akan terungkap, yang akan memporak-porandakan. Nggak bisa jadi. Antara Anda dengan orang ketiga Anda, mappingnya begini. Kalau nanti akan jadian, bentar, nomor 3 apa? Bagaimana mapping relasi antara saya dengan Anton? Ya ini. Kedepannya akan begini. Apakah saya dapat hidup bersama atau menikah dengan orang ketiga Anda? Anda nih ya, saya ini orang ketiga Anda. Ini suami Anda. Tidak ada masalah dengan suami Anda. Anda hanya harus fokus kepada suami Anda. Anda di sini dengan orang ketiga ya. Anda seharusnya tidak memberikan pikiran, tidak memberikan hati, tidak tidak ada di dalam pikiran.
keluarkan orang ketiga dari dalam hati. Kenapa? Karena ini akan menghancur leburkan dunia Anda. Dia akan menghancur leburkan dunia Anda. Dia dengan pasangannya tidak mungkin berakhir. Segala yang dia bilang itu adalah kebohongan. Kalau Anda maju terus di dalam rumah tangga, mahligai rumah tangga bersama orang ketiga Anda, apa yang akan terjadi? Dia akan mempertahankan rumah tangganya. Dia akan melepaskan orang ketiga di dalam rumah tangganya. Siapa orang ketiganya dalam rumah tangganya? Anda kan? Dia akan meninggalkan Anda. Saat Anda memutuskan untuk jadian dengan orang ketiga ini, dia akan meninggalkan Anda. Kalau perkawinannya hancur, dia akan meninggalkan kedua-duanya dan dia akan single berbahagia. Ini gini ya, Mbak. Ya, tidak ada yang dimulai, harus dilepaskan. Ya, ini ya hubungan pembayaran karma. Nggak seimbang. Ini adalah hubungan pembayaran karma. Hubungan ini tidak seimbang. Queen of Cup kebalik. Knight of Wands. Dia berbohong secara kata-kata, dia menempatkanmu di dalam ketidakstabilan. Anda kira Anda dicintai, tapi ternyata dia berbohong. Dia berbohong. Orang yang ada di hati Mbak itu bukan menjadi dirinya sendiri. Kalau saya melihat ini secara terawangan yang tidak ada di kartu, ini adalah energi leluhur. Zaman dahulu ini seperti ini juga. Anda itu menikah, kemudian Anda ada hubungan entah ini menikah entah bagaimana, karena ini harus dilihat ke belakangnya ya. Ke belakangnya itu ada leluhur kalian. Nah, itu jawabannya ada di belakang kembar jiwa Anda. Jadi Anda harus ketemu kembar jiwa Anda dulu untuk membongkar apa sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan Anda sebelum Anda memutuskan untuk berpisah dari suami Anda. Tidak ada masalah Anda berpisah dengan suami Anda akan merasa bebas. Tapi kalau Anda niat jadian dengan orang yang ada di hati Anda, Mbak hanya akan mengulang siklus leluhur. Karena zaman dahulu peristiwa seperti ini sudah terjadi, di mana Anda sudah jadian, kemudian Anda dihadirkan, masing-masing dihadirkan oleh orang ketiga. Atau ada hubungan dagang yang tidak selesai, atau ada hubungan persahabatan yang hancur. Nah, itu harus dicabut, harus diputus kutuk dan karmanya leluhur. Karena kalau sudah terdeteksi, dan ini saya deteksi ini adalah hubungan leluhur, di mana Anda berdua bingung dalam siklus yang tidak kunjung selesai, maka di sini ada peranan leluhur bermain yang siklusnya leluhur. Siklusnya leluhur kalian berdua pakai. Hubungan ini gak akan kemana-mana. Anda dengan orang itu pada saat jadi hanya sekedar benteng-bentengan gitu loh. Jadi kayak main gobak sodor ya. Jadi kalau dia mendekat, kalau Mbak masih punya suami, nah dia akan mendekat. Kalau Mbak tidak punya suami, dia akan menjauh. Dan itu adalah siklus leluhur. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari pembayaran karma leluhur. Yang harus diputus kutuk dan karmanya leluhur. Dibayar karmanya zaman dahulu. Pada saat dia sudah selesai dengan Mbak, sudah selesai misalnya zaman dahulu dia punya salah. Saat di kehidupan dahulu dia punya salah, di kehidupan ini dia membayar dengan cinta, dengan kasih, dengan
segala bentuk perhatian, dan pada saat dia lunas pembayaran karmanya, Mbak akan ditinggalkan. Kenapa? Karena leluhur itu gaib. Jadi kalian berdua tidak memakai kewarasan sebagai manusia, tapi memakai kewarasannya leluhur yang gaib di belakang Anda. Jadi ibarat kata apa? Kesurupan, secara sadar kesurupan. Dan Anda kan nggak bisa melepaskan diri karena ada tali dan rantai yang belum diputus. Gitu, antara Anda dengan dia, antara dia dengan leluhurnya, antara leluhurnya dengan Mbak, itu ada gandeng rentengnya dengan tali atau rantai yang mengikat kalian, sehingga ini harus diputus untuk mendapatkan kewarasannya Tuhan. Hubungan ini tidak akan kemana-mana selain penderitaan buat Mbak. Apa yang akan terjadi kalau Mbak menikah dengan orang ketiganya? Stres, sakit, melakukan kebodohan, kehilangan keuangan, nggak bisa move on, the hangman, menunggu, Queen of Wands, the Sun. Ya, Mbak hanya akan bulat di hubungan yang seperti Anda dengan suami Anda. Jadi ibarat kata gini, dia tidak akan meninggalkan istrinya. Jadi ibarat kata kalau Anda berpasangan, istrinya akan tetap menjadi orang ketiga yang membayangi Mbak. Kalau Mbak sekarang membayangi jadi orang ketiganya, nanti kalau sudah menikah dengan pasangan Mbak, istrinya akan menjadi karmamu, akan menjadi orang ketiga, karena pasanganmu tidak bisa melepaskan diri dari istrinya. Energi mereka itu adalah jodoh dari Tuhan, yang dilihat di kartu seperti itu. Sudah takdirnya. Gitu. Dia yang tidak akan bisa melepas istrinya. Mau dia ngomong apapun juga, kartunya nggak bohong, Mbak. Kartunya nggak bisa menipu. Kartunya akan bilang, Mbak akan melihat kalau bersama dengan dia tidak akan kemana-mana, tidak akan bisa melepaskan istrinya dari kehidupannya dia. Dan Mbak akan terus menjadi orang ketiga. Atau kalau Mbak sudah jadi istrinya, ya orang ketiganya adalah istrinya, mantan istrinya. Gitu. Ini energinya. Ya, ini sarannya. Jangan mengawali. Ya, semuanya ini masih tertutup. Ada cerita di balik cerita yang harus Mbak selesaikan. Jangan memulai hubungan yang ini. Ya, ini kalau mau selesai nggak apa-apa, dengan suami nggak apa-apa. Tapi ini tidak akan pernah bisa jadi. Kenapa? Banyak cerita yang tersembunyi yang seharusnya tidak diawali. Tidak bisa kejadian. Ya, isinya stres. Entar ibarat kata isinya hanya berbagi kasih, berbagi jadi berbagi suami gitu loh. Berbagi suami, berbagi cinta. Ya, dia tidak akan tidak akan bisa bertanggung jawab kepada dirimu. Kenapa? Ya karena ada King of Cup kebalik. Ternyata cinta ini salah. Jadi masih Mbak harus memutus kutuk dan karma leluhur. Ini cerita leluhur yang dipakaikan di kehidupan Mbak. Ini hubungan pembayaran karma. Ada cerita di balik cerita di sini. Oke, ini dengan orang ketiga. Ini yang terjadi kalau Mbak bersama dia. Ya, jangan diawali. Kalau sudah diawali, diakhiri. Ada caranya. Di playlist Twin Flame saya ada tentang cara memutus kutuk dan karma leluhur. Ya, ini hubungan karma leluhur yang harus Mbak selesaikan. Dendamnya leluhur, dan Mbak memakai siklus Mbak sendiri, tidak memakai siklusnya leluhur, sehingga Mbak nggak bingung bagaimana cara keluar dari situasi ini. Mbak
Ada caranya yang sudah saya ajarkan di playlist Twin Flame ya. Kalau dengan saya putus kutuk dan karma berbayar, tapi saya ajarkan gratis di playlist Twin Flame, bisa diikuti, bisa dipelajari. Oke Mbak, terima kasih.